Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Lawu, sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara dua provinsi dan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi serta Magetan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain terkenal di kalangan pendaki karena keindahan alamnya, gunung ini juga sangat terkenal di kalangan para peziarah karena kesakralannya. Para peziarah ini biasanya akan mendaki Gunung Lawu pada malam 1 Suro atau pada malam pergantian Tahun Baru Islam untuk melakukan ritual suroan. Ritual tersebut biasanya akan dilakukan di puncak Hargodalem yang berada sedikit di bawah puncak Hargodumilah yang merupakan puncak tertinggi Gunung Lawu. Di sana terdapat sebuah makam keramat atau petilasan yang dipercaya sebagai tempat moksanya Raja Brawijaya V yang merupakan raja terakhir pada masa kerajaan Majapahit. Maka sangat wajar jika gunung ini dianggap sebagai salah satu gunung paling sakral dan paling mistis di Pulau Jawa. Akan tetapi terlepas dari itu semua, gunung ini memiliki pesona keindahan alam yang sangat luar biasa indah. Di sepanjang perjalanan, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat memanjakan mata, mulai dari syahdunya pemandangan hutan hingga indahnya hamparan sabana yang membentang luas bisa kalian nikmati di gunung ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita naik ke Gunung Lawu ya via Candi Ceto. Semalam kita sampai ke base camp Ceto itu di jam 12-an malam, dan kita istirahat di base camp yang ada di bawah sana. Saya lupa lagi itu base camp apa, tapi yang pasti kita nggak sewa homestay ataupun penginapan teman-teman. Kita istirahat di base camp yang udah ada di sana aja, di dekat parkiran. Untuk fasilitasnya lumayan cukup lengkap ya, ada tempat istirahat, kamar mandi, toilet, musola, terus tempat ngecas. Ngomong-ngomong di base campnya nggak ada colokan, jadi kalau kita ngecas itu harus bayar Rp4.000 teman-teman. Terus kalau misalkan ke kamar mandi juga BAB, kencing sama mandi itu ada tarifnya juga. Terus yang paling penting itu di sini ada penyewaan alat camping. Jadi kalau misalkan kalian pengen kesini terus ada peralatan yang ketinggalan, kalian nggak usah khawatir, soalnya bisa sewa di sini. Komplit teman-teman, dari mulai SB, tenda, carrier segala macam ada. Siapin uang aja. Gitu teman-teman. Sekarang kita lagi menuju ke pos registrasi buat ngurus SIMAKSI. Semalam kita udah ngisi formulir dan sekarang formulirnya mau kita bawa ke pos registrasi, mau kita registrasi ulang sambil bayar SIMAKSI teman-teman, kayak gitu. Jadi di bawah semalam kita cuma ngisi formulirnya doang, bayarnya hari ini sambil naik di sini. Ini di base campnya itu nggak bisa registrasi ya di base campnya. Kalau registrasi kita tetap harus naik ke sini ke pos registrasi. Kayak itu teman-teman. Oke, ikutin terus ya. Selain sebagai jalur pendakian, Candi Ceto ini juga merupakan tempat wisata sejarah berupa candi peninggalan dari kerajaan Majapahit. Candi ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog asal Belanda yang bernama Van de Vlis pada tahun 1842. Menurutnya, candi ini didirikan oleh Raja Brawijaya V pada tahun 1397 Saka atau 1475 Masehi sebagai tempat pelaksanaan ritual tolak bala dan ruatan. Sebelum memulai pendakian, terlebih dahulu kami sempatkan untuk sarapan serta mengabadikan momen di gerbang masuk Candi Ceto yang cukup ikonik ini. Dan setelahnya kami pun langsung menuju ke pos registrasi guna mengurus perizinan pendakian kami. Perjalanan dari sini sampai pos 5 itu sekitar 8 jam. Kalau ini kan posisi ramai banget. Jadi kalau pos 5 itu penuh, mending sampean kondisional aja naik ke Gupaan Menjangan, itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu camp areanya nyaman juga. Lawu, woi, balikan, mana ya? Keluar. Lawu, weh.
Di awal-awal jalur yang harus kami lewati berupa jalan berlapis semen yang cenderung masih landai. Jalur seperti ini akan berlangsung hingga kami sampai di Candi Kete. Dan setelah kami meninggalkan area Candi Kete, kami mulai memasuki jalur setapak berupa tanah dengan vegetasi yang lumayan rapat dan teduh. Rombongannya mbaknya udah memasuki wilayah Partertan Saptorsi. Lah naik sini dikenakan pakai kain. Itu satu orangnya itu 5.000, nanti uangnya taruh di kotak saja. Terus nanti pakai kainnya minta kemasnya. Terus nanti makainya senyaman mungkin soalnya bawa carrier. Terus ngelepasnya itu kisaran 150 meter nanti sebelah kanan. Itu nanti kan kayak ada kolam gitu, mata air sumber. Nanti dilepas di sampingnya saja. Juga udah ada petugas untuk melepas kainnya di sana. Terus nanti mau cuci muka atau ngambil air boleh, tapi dari pancurannya saja, dan dari kubangannya, takutnya udah kotor. Terima kasih, mau istirahat dulu atau lanjut monggo. Oke teman-teman, ini kita sampai di wisata Wonotirto ya. Jadi kita di sini diwajibkan untuk pakai kain kayak gini. Ini makainya bebas, senyaman mungkin katanya. Yang penting dibawa aja. Nanti di air di kolam, ada kolam di sana, terus ada pancurannya, itu dilepas di sana teman-teman. Untuk harganya ini 5.000 per orang. Ini wajib ya, bukan gaya-gayaan, tapi emang katanya harus pakai ini. Mungkin budaya di sini teman-teman. Badara wuhi. Nah, teman-teman, jadi di sini kita naruh kain yang kita pakai tadi itu di sini. Jadi di sini ada semacam kolam, terus ada mata airnya. Tuh, di sini teman-teman. Ini jaraknya 150 meter dari tadi kita pakai kain sampai ke sini itu 150 meter teman-teman. Taruhnya di sini. Tuh ada tuh yang nunggu. Taruh sini. Kita boleh dibawa naik atau dibawa pulang. Oke, ikutin terus teman-teman. Setelah menyimpan kain yang kami kenakan tadi, kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami untuk menuju ke pos 1. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 1 ini terlihat masih sama seperti sebelumnya, yaitu berupa jalan setapak yang belum terlalu menanjak. Dan di tengah perjalanan menuju pos 1 ini kami menemukan sebuah warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Akan tetapi di sini kami sama sekali tidak mampir bahkan untuk sekadar beristirahat. Kami lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Dirasa fisik kami masih kuat, di pos 1 kami tidak beristirahat. Kami memutuskan untuk terus berjalan dan menargetkan untuk beristirahat di pos 2 saja. Jalur yang harus dilewati untuk menuju pos 2 ini sedikit demi sedikit mulai berubah. Kali ini kami mulai banyak menemukan jalur dengan kondisi pijakan berupa tanah yang bertabur akar pepohonan. Sedangkan untuk tingkat kemiringan dari jalurnya sejauh ini masih belum ada peningkatan yang signifikan. Beberapa tanjakan yang kami temui di sini tingkat kemiringannya masih terbilang normal dan wajar. Sementara itu untuk kondisi vegetasinya kali ini kami mulai memasuki vegetasi hutan khas vegetasi hutan rimba dengan tingkat kerapatan yang lebih rapat dari vegetasi sebelumnya.
Oke teman-teman, dan ternyata kita udah sampai pos 2 aja. Estimasinya ini dari pos registrasi sampai ke pos 2 ini di 2 jam perjalanan. Sementara dari registrasi ke pos 1 tadi itu di 1 jam pas. Masing-masing sampai pos 1 1 jam, sampai pos 2 1 jam juga teman. Kayak gitu. Sekarang kita istirahat dulu di sini. Kayaknya agak lama istirahatnya. Kita sempetin buat ngisi perut dulu, ngopi dulu, sebat dulu. Sebelum kita lanjut ke pos 3. Nanti kita di pos 3 ngisi air teman-teman. Nah habis itu di pos 3 kita diskusi apakah mau start di pos 3, camp di pos 3 atau lanjut ke pos 5. Soalnya kalau di pos 4 katanya enggak terlalu direkomendasikan untuk camping teman-teman. Kayak gitu. Oke, ikutin terus. Setelah istirahat di pos 2, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Di awal-awal, jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 3 ini tidak banyak perubahan. Semuanya masih tampak sama seperti jalur dari pos 1 menuju pos 2 tadi, yaitu berupa tanah bertabur akar dengan tingkat kemiringan jalur yang belum terlalu terjal dan vertikal. Hingga beberapa saat kemudian, kondisi jalurnya mulai berubah. Di mana kali ini kami mulai menemukan beberapa tanjakan dengan tingkat keterjalan yang mulai meningkat. Dan bersamaan dengan itu, kondisi vegetasinya pun secara perlahan mulai berubah. Vegetasi hutan rapat yang sedari tadi kami lewati kini mulai berganti dengan vegetasi berupa tumbuhan lamtoro dengan tingkat kerapatan yang lumayan rapat namun tidak serapat vegetasi hutan tadi. Setelah berjalan selama kurang lebih 1 jam dari pos 2, akhirnya kami pun sampai di pos 3. Fasilitas yang tersedia di pos 3 ini lumayan cukup lengkap. Mulai dari shelter, area camping, warung, mata air, hingga toilet pun tersedia di pos ini. Oke teman-teman, sampai pos 3 ya. Estimasinya di 1 jam 6 menit, jaraknya 700 meter teman-teman. Untuk jalurnya di awal santai sih, paling pas menjelang pos 3 aja itu agak vertikal, nanjaknya cuma dikit. Dan di pos 3 ini juga ada area camp, ada mata air juga. Kalau misalkan darurat boleh-boleh aja sih untuk camp di pos 3, tapi kalau misalkan memungkinkan buat lanjut ke pos 5 atau berupa kemenjangan, mendingan lanjut sih sebenarnya. Kalau lihat posisinya kayak gini. Setelah beristirahat panjang di pos 3, akhirnya kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 4. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 4 ini mulai meningkat secara signifikan, di mana kali ini kami harus melewati jalur yang menanjak dengan tingkat kemiringan serta keterjalannya yang cukup tinggi. Sementara itu untuk vegetasinya di awal-awal ini masih berupa tumbuhan lamtoro dengan tingkat kerapatan yang lumayan rapat. Hingga beberapa saat kemudian, kondisi vegetasinya mulai berubah, di mana kali ini tumbuhan lamtoronya mulai berganti dengan pepohonan pinus dengan tingkat kerapatan yang bisa dibilang tidak terlalu rapat, bahkan cenderung agak terbuka. Sementara itu untuk kondisi jalurnya sama sekali tidak berubah, masih berupa tanjakan-tanjakan terjal dengan tingkat kemiringan yang lumayan vertikal. Sempat teman-teman. Estimasinya di 1 jam 27 menit, 1,5 jam. Jaraknya 623 meter, 650 meteran dari pos 3. Sini ada shelter, tapi nggak ada warung. Buat ngecamp juga cuma dikit. Paling itu doang tuh.
Di pos 4 kami tidak beristirahat lama karena selain kami yang ingin segera tiba di pos selanjutnya, di pos 4 ini juga terasa kurang nyaman bahkan untuk sekedar beristirahat. Karena area yang tersedia di pos 4 ini bisa dibilang sempit dan kontur tanahnya pun sangat miring. Mungkin inilah alasan mengapa pihak base camp sangat tidak menyarankan para pendaki untuk mendirikan tenda di area pos 4 ini. Oleh karena itu, kami pun memutuskan untuk langsung bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 5 ini cukup bervariasi dan bisa dibilang banyak bonusnya. Beberapa kali kami menemukan jalur menanjak yang di ujungnya pasti terdapat jalur landai yang lumayan panjang. Sementara untuk kondisi vegetasinya sama sekali tidak berubah, masih berupa pepohonan pinus dengan tingkat kerapatannya yang rendah. Namun di area ini batang-batang dari pohon pinusnya terlihat sudah berwarna hitam seperti habis terbakar. Bahkan banyak di antaranya yang terlihat sudah mati dan hanya menyisakan batang-batang berwarna hitam tanpa daun satu lembar pun. Sepertinya di area ini pernah mengalami kebakaran hebat yang melahap semua tumbuhan yang ada di sini. Akan tetapi terlepas dari itu semua, pemandangan yang tersaji di area bekas kebakaran ini terlihat sangat eksotis, apalagi ketika cuaca sedang berkabut seperti ini. Abi dihandap Kasaon Kang? naik ka luhur, di luhur ka handap deui. Loh, pos 5 masih ke sana teman-teman. Di jalurnya di antara bukit ini sama bukit ini tuh, di tengah-tengahnya itu jalur menuju pos 5. Dari pos 5 lanjut lagi dikit itu menuju ke Gupak Menjangan teman-teman. Tapi kita kayaknya di sini. Yang lain memilih di sini. Tuh, itu tuh. Kita camp di sana. Oke, kita terus. Summit biar lancar dalam segala hal. Amin. Nah, kita berdoa mulai selesai. Untuk ya? Gak usah. Sekitar pukul setengah 6 pagi kami memulai perjalanan summit kami untuk menuju ke puncak Gunung Lawu. Checkpoint pertama kami adalah pos 5. Dan jarak dari area ini untuk sampai ke pos 5 tidak terlalu jauh, yaitu hanya sekitar 200 meteran saja dengan waktu tempuh kurang lebih selama 7 menitan saja. Selain itu, jalurnya juga cenderung landai tanpa ada tanjakan yang membuat kami merasa kesulitan. Sampai pos 5 teman-teman. Ternyata nggak jauh dari tempat kita camp kemarin, dari Sabana. Itu tuh ke sini nggak jauh. 7 menit 28 detik tuh. Jaraknya 0,2 km. Pos 5 ada warung di sini. Oh. Warung Pak Wagiman. Ini jalan camp. Ini pos 5 berarti sekarang kita lanjut ke sana. Melewati lembahan itu buat menuju ke Gupak Menjangan teman-teman. Oke. Setelah melewati pos 5, selanjutnya kami akan menuju ke pos berikutnya yaitu Gupakan Menjangan.
Jalur yang harus kami lewati untuk menuju Gupakan Menjangan ini berupa jalanan landai di tengah-tengah sabana hijau yang sangat indah. Dan di ujung sabana ini, kami mulai berbelok ke arah kanan dan kami mulai memasuki jalur yang sedikit menanjak dengan vegetasi berupa hutan pinus. Tanjakan ini bukanlah tanjakan panjang, melainkan hanya sebuah tanjakan sepintas yang menghubungkan antara sabana satu ke sabana lainnya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sampai di Gupak Menjangan ya. Estimasi dari pos 5 sampai ke Gupak Menjangan ini di 40 menitan. Jaraknya 0,7 km teman-teman, kayak gitu. Jadi 40 menit, jaraknya 0,7 km dari pos 5 tadi. Itu bukan estimasi murni kita jalan terus dari pos 5 ya, tapi kita tadi banyak berhenti, banyak foto-foto soalnya bagus banget pemandangan dari sepanjang jalan tadi sampai sini tuh. Oke, kalau gitu terus kayaknya kalau kalian bisa dicepetin lagi deh, mungkin di 30 menit atau 25 menit kalian bisa, soalnya tadi kita lama banget di jalan, nemu spot foto ambil foto, nemu spot foto ambil foto. Oke, itu gitu terus ya. Oh ya teman-teman, lihat tuh ketemu Kang Igit. Hey, mantap teman, hari ini dia nggak ngonten, katanya lagi libur dulu ngontennya, insya Allah dilanjutkan. Siap. Kedepannya insya Allah dilanjut lagi. Ya alhamdulillah teman-teman, saya ketemu Kang Jana. Saya tuh penonton subscriber plus penonton setia. Kita berteman di Instagram emangnya. Iya, di Instagram, bahkan saya juga nonton kontennya beliau dulu pas ke Guntur tuh. Pertama saya nonton kontennya beliau. Saya lihat-lihat dulu soalnya buat referensi teman-teman, saya nonton konten Kang Igit. Alhamdulillah sekarang kita ketemu tanpa disengaja teman-teman. Bahkan nggak nyangka juga tadi ada yang manggil, ternyata Kang Igit teman-teman. Mantap sih. Tapi beliau nggak summit sekarang ya, bosen. Ini keberapa kali berarti yang ke Labu yang keberapa kali? 3 atau 4 tuh. Oh iya, 3-4 kali beliau ke sini. Makanya bosen buat ke puncak. Makanya nikmatin di sini dulu ya. Menikmatilah di sini. Gupak Menjangan. Jadi saran teman-teman kalau misalkan mau camp diusahain di Gupakan Menjangan. Jangan di Belak Peperangan ataupun Sabana 1. Di sini paling rekomendasi. Paling rekomend ya. Soalnya dari pos 5 juga nggak jauh, sekitar setengah jaman lah, nggak lebih. Itu pun saya sambil foto-foto di jalur sama teman-teman yang lain. Saya mah setiap nonton ngapur ditonton sampai akhir, gak di skip. Hatur nuhun. Siap atuh Kang Igit, itu yang lain udah duluan. Saya mau nyusul. Suksesnya. Saya mau samit manggiluan kan itu. Kayak Pang Ide kan turun. Siap, turun kali mampir lah. Suksesnya Kang ya. Ayo. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mantep, tanpa disengaja teman-teman. Ini pertemuan yang gak lazim kalau kata Kang Adama. Nah, Kang Igit Permana. Mantap tuh, dia kontennya keren-keren. Cuman ya karena ada beberapa insiden di Gunung Argopuro, si drone-nya itu lost, mengalami crash. Jadi beliau berhenti dulu ngonten, mungkin sampai nanti dapat penggantinya teman-teman. Kayak gitu. Mudah-mudahan aja secepatnya beliau bisa cepat konten, karena jujur beliau itu salah satu inspirasi saya juga untuk membuat konten. Oke, terus kita baru di Sabana Gupakan Menjangan teman-teman. Ke puncak masih jauh, mungkin di 1 jam sampai 2 jaman lagi lah buat ke puncak. Gupakan Menjangan ini merupakan sabana terluas yang kami temui di sepanjang jalur pendakian ini. Selain itu, menurut saya area ini juga merupakan area camp yang paling luas serta paling recommended untuk dijadikan tempat bermalam. Karena selain areanya yang datar dan luas, pemandangan yang disuguhkannya pun amat sangat indah. Di area ini pandangan kami benar-benar dimanjakan oleh indahnya sabana hijau luas yang membentang dengan bukit-bukit yang mengelilinginya. Dan seakan tak mau kehilangan momen, di area ini kami sempatkan untuk memuaskan diri dengan cara mengabadikan setiap momen yang kami lewati. Sebelum akhirnya, kami akan kembali melanjutkan perjalanan kami untuk sampai di puncaknya. Jangan sampai kami menjadi terlena dengan semua keindahan yang tersaji di sini dan melupakan apa yang menjadi tujuan utama kami mendaki gunung ini.
teman-teman, sekarang kita udah meninggalkan sabana Gupakan Menjangan. Kita udah mulai memasuki jalur vegetasi lagi yang menanjak lagi teman-teman. Oke, ikutin terus ya. Di awal-awal setelah kami meninggalkan sabana Gupakan Menjangan, jalur yang harus kami lewati berupa sebuah tanjakan yang akan berujung pada sebuah jalur setapak yang landai. Jalur ini memiliki jarak yang lumayan panjang dengan kondisi vegetasi yang sepenuhnya terbuka. Hingga akhirnya di ujung jalur ini kami kembali menemukan sebuah sabana yang lumayan luas namun tidak seluas sabana Gupakan Menjangan tadi. Di area ini kami sempatkan untuk sejenak beristirahat dan mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Oke teman-teman, kita baru jalan 45 menit dengan jarak 1,1 km dari Gupakan Menjangan tadi. Dan kita di sini istirahat dulu, mau makan dulu, sebat dulu ya segala macam. Kita istirahat dulu agak lama kayaknya di sini. Jadi ini timernya saya pause dulu buat estimasi nanti sampai ke Pasar Dieng berapa lama. Oke kalau gitu kita istirahat dulu bentar teman-teman sini. Kita isi perut, istirahat segala macam. Habis itu lanjut lagi teman-teman. Oke, ikutin terus. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini kami mulai memasuki area dengan vegetasi berupa pepohonan cantigi dan pijakannya yang didominasi oleh bebatuan kecil. Dan area ini adalah area yang dinamakan Pasar Dieng, sebuah area yang diyakini sebagai pasar goibnya Gunung Lawu. Konon di area ini kerap terdengar suara riuh dan ramai layaknya suara keramaian dari orang-orang yang tengah melakukan transaksi jual beli di pasar. Namun wujudnya tak pernah terlihat dan hanya terdengar suara riuhnya saja. Dan mitosnya, jika ada pendaki yang mengalami hal tersebut, maka pendaki itu harus melempar uang dalam jumlah berapapun, lalu mengambil sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti tengah melakukan transaksi jual beli. Jika tidak, konon katanya pendaki tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Entah benar atau tidak, yang pasti kepercayaan serta budaya warga sekitar terkait tempat ini memang seperti itu adanya. Dan terlepas dari percaya atau tidaknya kita terhadap hal-hal seperti itu, kita sebagai tamu harus tetap bisa menjaga serta menghormati apa yang sudah menjadi budaya serta kepercayaan di tempat yang kita singgahi. Bukan hanya berlaku di gunung ini saja, namun juga berlaku di semua tempat yang kita singgahi. Ibarat kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sampai di Hargo Dalam teman-teman. Hargo Dalam itu ada semacam tempat kayak apa ya, pemujaan mungkin namanya. Estimasi dari Pasar Dieng sampai ke Hargo Dalam ini di 10 menitan teman-teman, nggak jauh, jaraknya di 0,3 km. Dari si bapaknya tuh. Lanjut ke warung Goyang. Di Hargo Dalam ini terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat moksanya Raja Brawijaya V.
Pada waktu-waktu tertentu, area ini sering dijadikan tempat berziarah oleh para penggiat spiritual. Selain itu, di Hargo Dalam ini juga merupakan tempat di mana warung Boyem berada, sebuah warung legendaris yang keberadaannya cukup ikonik serta populer di kalangan para pendaki. Selain ada warung Boyem, di sini juga terdapat warung-warung lain yang menjajakan berbagai makanan dan minuman. Nah teman-teman, jadi selain ada tempat pemujaan yang tadi kita lihat bareng-bareng, di sini juga ada satu warung yang amat sangat terkenal, bahkan bisa dibilang itu adalah ikonnya Gunung Lawu, yaitu warungnya Boyem teman-teman. Dan selain warung Boyem juga di sini banyak tersedia warung-warung dan ada area camp juga. Kalau kalian pengen dekat summitnya, kalian bisa camp di Hargo Dalam ini di dekat warung Boyem. Tapi ya effortnya lumayan, soalnya kalian harus bawa beban full dari bawah sampai ke Hargo Dalam ini dengan jarak yang lumayan cukup jauh. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke puncak. Puncaknya ada di sana, mungkin sekitar 30 menitan lagi kita bakalan sampai ke puncak. Tuh belakang. Oke, ikutin terus. Setelah melewati Hargo Dalam, selanjutnya kami langsung menuju ke puncak tertinggi dari gunung ini yang bernama Puncak Hargo Dumilah. Jalur yang harus kami lewati untuk sampai di Puncak Hargo Dumilah ini berupa jalur menanjak dengan kondisi pijakan yang didominasi oleh bebatuan. Sementara itu, untuk kondisi vegetasinya di area ini didominasi oleh tumbuhan cantigi berukuran kerdil. Tingkat kemiringan dari tanjakannya lumayan cukup melelahkan, akan tetapi jaraknya memang tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 300 meter dengan waktu tempuh selama 20 menitan saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini ke puncak Gunung Lawu. Terima kasih saya ucapkan buat semua orang yang terlibat dalam pendakian kali ini. Dan buat kalian semua, tidak lupa juga saya ucapkan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh. Karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.